Vaksin tidak melulu soal kesehatan. Ada uang, ada vaksin. Ada bisnis besar di balik sebaran vaksin di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Siapa pemain utama bisnis vaksin? Laris manis bisnis vaksin, saya ulas sebelengkap untuk Anda. Kita mulai terlebih dahulu dari nilai bisnis vaksin di pasar dunia. Kita lihat kebutuhan vaksin yang disebut bisa mencegah ataupun menjadi imunitas dalam tubuh setiap anak yang baru lahir hingga dia dewasa, ternyata angkanya sangat fantastis. Kita lihat pada tahun 2014 berada di level 33,1 miliar dolar Amerika. Jadi besar sekali di seluruh dunia. Apalagi negara-negara dunia ketiga biasanya ini menjadi yang memiliki populasi besar. Biasanya akan menjadi salah satu pasar yang sangat gurih untuk bisnis vaksin. Namun kita lihat pada tahun 2016 ini ternyata mengalami penurunan. Kita lihat di 24 miliar dolar Amerika. Ini adalah data yang kita peroleh dari Litbang CNN Indonesia. Lalu selanjutnya proyeksi pada tahun 2019 meningkat sangat signifikan. Kita lihat lebih dari 2 kali lipat menjadi 57,9 miliar dolar Amerika. Duit semua ini, vaksin semua yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin kita butuh maka ada celah potensi uang di sana. Lalu selanjutnya kita lihat setelah kita membahas mengenai pasar global, kita ingin tahu siapa sebenarnya pemain utama, perusahaan-perusahaan mana yang pasti mendulang keuntungan, revenue besar di balik vaksin tersebut. Kita lihat terlebih dahulu yang paling pertama, saya lihat dulu dari pie chart tersebut, GSK. GSK sendiri memang kita lihat, oke saya lihat dulu, ini adalah GlaxoSmithKline, ini merupakan perusahaan yang berasal dari Inggris. Kita lihat ini berasal dari Inggris dan perusahaan ini, tahukah Anda, data terakhir menunjukkan bahwa GSK menguasai 23% pasar vaksin di seluruh dunia. Dan ini berdasarkan data dari WHO yang terakhir. Mungkin Anda tidak begitu familiar dengan GlaxoSmithKline ataupun GSK atau GSK dalam bahasa Indonesia. Tapi tahukah Anda beberapa produk bisnis consumer healthcare GSK yang ada di Indonesia menjual produk-produk yang sangat dekat dengan keseharian kita sehari-hari. Panadol, Sensodyne, atau juga Scott Emotion. Itu merupakan beberapa produk yang diproduksi oleh GSK dan dia juga ternyata selain memproduksi produk-produk kesehatan, healthcare, ternyata mereka juga bermain di vaksin dan menjadi pemimpin pasar vaksin di seluruh dunia. Jadi berasal dari Eropa tepatnya. Lalu dari 23% dari GSK kita bergeser untuk ternyata adalah Sanofi. Sanofi berasal dari, kita lihat, Sanofi sendiri memimpin pasar dengan 17% menguasai pasar vaksin di Indonesia. Dan kita lihat bahwa Sanofi ini memang merupakan salah satu perusahaan juga yang masih berasal dari Eropa. Prancis kalau saya tidak salah untuk Sanofi. Ya, Sanofi sendiri